Oke, baik. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan materi presentasi kami untuk memenuhi tugas UAS atau ujian terakhir dari mata kuliah IMK. Di sini aplikasi kami berjudul atau namanya itu ialah PIBA, Pika Barang App. Jadi kami dari kelompok 8, saya sendiri sebagai pemateri dan moderator yaitu Zainul Abidin, ada Rahmat Al-Kadri dan Tri Andini. Baik, jadi saya serahkan untuk pemateri yang pertama memaparkan materinya. Baik, untuk materi yang pertama itu ada di part 1, ada user persona dan empty map. Baik, untuk slide user persona itu untuk target user persona yang kami pilih itu ada mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan penghuni kos atau kontrakan. Untuk make sure persona secara umum, ada yang pertama itu demografi. Target kita itu mahasiswa dan mahasiswi usia 19 sampai 21, jenis kelamin pria dan wanita. Untuk penghasilan tidak dibatasi. Untuk yang kedua itu geografi, ada lingkup Makassar dan Goa, lingkungannya itu kampus dan sekitarnya. Untuk psikografinya, gaya hidup malas bergerak dan hemat waktu. eh, Pain point tidak memiliki waktu untuk mengirim barang. Tujuannya itu hidup mudah dan praktis, motivasi, hemat biaya, tenaga, dan waktu. Untuk bagian kedua, yaitu empathy map. Dalam memahami masalah dalam case tadi ini, maka akan dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan menggunakan metode kuesioner dengan bantuan Google Form. Untuk slide selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Kita memiliki 5 pertanyaan terbuka. Yang pertama itu, jelaskan kelebihan dalam menggunakan jasa antar barang. Harapan insight dari pertanyaan ini agar mengetahui hal yang menentukan user dalam menggunakan jasa antar barang, sehingga dapat memaksimalkan layanan yang ada dan menghadirkan hal baru. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibaca pada slide karena mungkin terlalu panjang. Jadi saya akan melanjutkan untuk jawaban dari user yang telah kami wawancarai. Salah satunya itu pertanyaan pertama, jawabannya itu kemudahan dalam mengirim barang tanpa harus pergi kemana-mana. Untuk pertanyaan kedua itu responnya itu barang dapat hilang dan mahal. Untuk pertanyaan ketiga, barang diantarkan ke alamat yang salah. Untuk pertanyaan keempat, dapat mengantarkan barang sesuai alamat dan murah. Begitu. Untuk slide selanjutnya, yaitu part 2, ada problem. Yang pertama itu problem, yang kedua itu solution mapping. Ada beberapa problem yang telah kami dapatkan atau dialami dari user persona, yaitu keterlambatan pengiriman barang, biaya pengiriman yang relatif cukup mahal, kurangnya atau sulitnya dalam melakukan pelacakan barang, kehilangan atau kerusakan barang, komunikasi yang sulit antara user dengan kurir. Untuk solution mapping-nya itu untuk opsi rute pengiriman menggunakan algoritma optimasi rute untuk minimalkan waktu dan jarak tempuh.
penawaran harga kompetitif menggunakan model harga dinamis berdasarkan jarak dan berat barang, pelacakan real time, mengintegrasikan teknologi GPS untuk memberikan pelacakan barang dengan real time. Kita memiliki asuransi barang, menyediakan opsi asuransi untuk melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan. Untuk selanjutnya, sistem komunikasi terintegritas membuat sistem komunikasi yang memungkinkan pelanggan ulangi deh. Untuk solution mappingnya itu dari problem keterlambatan pengiriman barang, kita memiliki opsi rute pengiriman menggunakan algoritma optimasi rute untuk meminimalkan waktu dan jarak tempuh. Untuk problem biaya pengiriman yang relatif cukup mahal, kita memberikan penawaran harga kompetitif menggunakan model harga dinamis berdasarkan jarak dan berat barang. Untuk problem kurangnya atau sulitnya dalam melakukan pelacakan barang, eh, kita melakukan pelacakan real time, mengintegrasikan teknologi GPS untuk memberikan pelacakan barang secara real time. Eh, untuk problem yang kehilangan atau kerusakan barang, kita menyediakan asuransi barang untuk melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan. Untuk problem selanjutnya, komunikasi yang sulit antara user dengan kurir di sistem komunikasi terintegritas membuat sistem komunikasi yang memungkinkan pelanggan berkomunikasi langsung dengan kurir. Mungkin sekian pemaparan dari saya lempar ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya bawakan ke materi yang selanjutnya, yaitu user journey dan yang kedua itu user flow. Jadi yang pertama user journey. User journey ini adalah serangkaian peristiwa atau skenario yang mungkin dialami user yang nanti akan ditemui user itu saat menggunakan suatu produknya atau layanan tersebut. Dan user journey untuk program kami ini ya, yang pertama itu adalah user ingin mengirim barang. Dan yang kedua, lalu dia memesan jasa pengantar barang. Ketiga, dia menunggu kurir akan datang. Dan yang keempat, setelah kurir datang, barang diserahkan. Yang kelima, lalu barang itu diantarkan. Dan yang terakhir, yang keenam, barang sampai di lokasi tujuan user. Untuk selanjutnya, yaitu user flow. Jadi pada user flow-nya, saya akan kami mengambil user flow yang yaitu memesan jasa pengantar barang. Nah, di sini user flow-nya itu kami akan menjelaskan dari segi aplikasinya. Jadi yang pertama, user membuka aplikasi. Lalu user memilih lokasi pengiriman dan user memilih lokasi penjemputan barang. Dan setelah itu user memilih metode pembayaran dan terakhir user menekan tombol pesanan. Untuk part terakhir atau part 4, maksudnya untuk part selanjutnya itu part 4. Di sini ada sitemap. Jadi sitemap ini adalah sebuah peta yang menjabarkan setiap halaman pada aplikasi yang nantinya akan kita buat. Jadi di peta ini dia akan menggambarkan elemen navigasi yang akan ditampilkan setelah bagian dari header. Jadi biasanya sitemap dibuat dalam format image, XML atau PNG. Jadi untuk sitemap dari software kami ini, yang pertama itu ada landing page. Jadi dari landing page ini yang nantinya akan turun ke dua halaman. Yang pertama itu halaman sign in dan yang kedua halaman sign up. Dari halaman sign in, halaman sign in itu akan next ke halaman homepage. Sedangkan dari halaman sign up itu next-nya itu akan berubah menjadi halaman create account. Di sini user akan membuat akun dan setelah membuat akun baru dia nantinya akan dilempar ke halaman homepage. Nah, dan setelah homepage di sini lumayan bercabang karena di homepage itu user sudah bisa melakukan semuanya mulai dari order, navigation, mengecek profile,
melihat bagian help desk, dan melihat fitur chat area. Oke, selanjutnya ya itu part 5, yaitu wireframe. Nah, di aplikasi Piba ini berikut adalah model wireframe-nya. Di halaman login, di, di paling atas terdapat uh, nama aplikasi, itu Piba, ya itu pickup barang apps. Kemudian di bawah nama ada logo, dan setelah di bawah logo ada tulisan tagline. Terus di bawah tagline ada fitur sync in atau sync up. Nah, di tampilan kedua itu yang merupakan sync in. Nah, di tampilan sync in uh, ada ter, ada terdiri dari 3 yang dibutuhkan, yaitu email, nama, dan password. Atau bisa juga login melalui aplikasi aplikasi atau situs pihak aplikasi atau situs pihak ketiga seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fitur sync up. Di fitur sync up itu yang perlu dimasukkan ada email, nama, password, serta pengulangan password. Lalu ada tombol create atau tombol sync up melalui aplikasi pihak ketiga, sama seperti di bagian login tadi. Selanjutnya itu tampilan wireframe yang pertama, itu setelah sync in atau sync up, uh, bakalan muncul tampilan logo. Setelah muncul tampilan logo akan masuk ke dalam tampilan wireframe. Berikut ada contoh-contoh tampilan wireframe-nya. Uh, Tampilan ketiga itu ada fitur tracking dari wireframe. Dan tampilan kedua yaitu tampilan home. Nah, selanjutnya di tampilan setting atau account setting ada beberapa pilihan seperti my order, payment method, notification, themes, save address, and logout. Serta di bagian atas ini kita dapat melakukan setting terhadap username. Maksud saya kita bisa melakukan editing terhadap username ataupun mengganti email, nomor telepon, serta foto profil. Nah, selanjutnya ada di tampilan selanjutnya itu ada maps image, delivery details. Ini merupakan detail dari pengiriman. Dan yang tampilan ketiga ini ada detail dari pickup barang. Nah, berikut adalah contoh tampilan wireframe. Selanjutnya part 6 yaitu mockup. Nah, berikut adalah tampilan mockup, atau lebih tepatnya tampilan yang lebih detail dari wireframe. Seperti yang kalian lihat pada layar. Ini merupakan hasil dari login Google. Tombol ini mengarahkan kita ke halaman Google untuk melakukan login. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari home. Selanjutnya ada tampilan tracking maps. Di tracking maps ini tersedia juga fitur tracking secara real time atau melihat posisi kurir atau barang secara langsung. Nah, di bawah sini ada tampilan detail apakah paket apa proses uh, pengiriman paket atau pengambilan paket. Selanjutnya ada di mode setting. Nah, berikut tampilan detail dari order view.
atau tampilan detail dari pengambilan serta pengantaran paket. Nah, berikut adalah user flow-nya atau alur dari penggunaan aplikasi itu sendiri. Sekian dari pemaparan materi UAS kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akan tutup. Sekian dan terima kasih.